Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan praktikum membuat es goyang. Bersama saya Eis Mukaromah, Guru MTs Darul Ulum Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pembuatan es goyang ini merupakan salah satu penerapan dari konsep perubahan materi yang terdiri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama baskom plastik, yang kedua corong plastik, yang ketiga kantong plastik es, yang keempat termometer, dan yang kelima stopwatch atau jam. Kali ini kita pakai jam. Dan yang terakhir adalah catatan untuk mencatat hasil praktikum. Adapun bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah es balok yang sudah dihancurkan, yang kedua garam gundu, yang selanjutnya adalah bahan yang akan kita jadikan es. Ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama air putih, yang kedua air teh, yang ketiga pantan merah, dan yang terakhir adalah palpi oren. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita laksanakan. Yang pertama langkah kerjanya adalah kita masukkan air putih ke dalam kantong es secukupnya sesuai dengan ukurannya. Setelah dimasukkan, kita putar lilit-lilit, lalu tarik sampai tidak kendur. Lalu kita simpan ke baskom. Itu untuk air putih. Yang selanjutnya air teh sama. Kita masukkan ke dalam kantong. Lalu kita ikat. Jangan kendur. Tarik. Sudah. Kita masukkan ke baskom lagi. Yang selanjutnya adalah Fanta. Sama, kita masukkan ke dalam kantong. Lalu ikat lagi. Simpan ke baskom. Dan yang terakhir adalah palpi oren. Kita masukkan ke kantong. Secukupnya saja. Lalu kita ikat. Jangan sampai kendur. Tarik, kita simpan ke baskom. Nah, sekarang dalam baskom sudah ada 4 jenis larutan. Selanjutnya kita ukur suhunya masing-masing. Yang pertama, kita ukur suhu dari yang ini, air putih. Kita lihat suhunya kurang lebih 29 derajat Celcius. Kita catat. Lalu kibas-kibaskan dulu. Kita ukur suhu dari air teh. Sama juga 29 derajat Celcius.
Selanjutnya Pantamera. Sama juga, ini 29 derajat Celcius. Dan yang terakhir Palpi Ore. Ini sama juga 29 derajat Celcius. Nah, setelah itu, setelah suhunya kita ukur masing-masing, masukkan es balok yang sudah dihancurkan. Es balok yang sudah dihancurkan ke dalam baskom sehingga menutupi 4 jenis larutan tadi. Lalu kita ukur suhunya berapa dari es balok ini. Boleh dilihat. Ini yang tanda merah. Suhunya makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Berapakah suhu es ini? Makin turun, makin turun. Bisa dilihat, yang merahnya semakin turun. Terus turun, terus turun. Sampai pada titik 0. Di sini tetap, ya. Bisa dilihat di sini suhunya 0 derajat Celcius untuk es ini. Kita catat suhu es 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita campurkan garam gundu ke dalam es ini. Secukupnya, ukurannya kurang lebih setengah dari banyaknya es. Jumlah garamnya adalah setengah dari banyaknya es. Kita diamkan sebentar. Kita cek lagi suhunya. Tadi suhu es adalah 0 derajat Celcius sebelum dikasih garam. Sekarang setelah dikasih garam, kita lihat berapa. Kita lihat, makin turun, makin turun, makin turun. Suhu es setelah dikasih garam, ini kurang lebih 3 derajat Celcius. Maaf, negatif 3 derajat Celcius. Nah, sekarang kita goyang-goyang baskom ini yang sudah dicampur es dengan garam, di dalamnya ada larutan. Kurang lebih dalam selang waktu 2 menit sekali kita coba ya. Nah, sekarang kita coba 2 menit goyang-goyang. Dalam waktu 2 menit, apakah ada perubahan?
Oke, selesai 2 menit pertama, kita keluarkan keempat kantong ini. Bisa dilihat dalam waktu 2 menit pertama kita keluarkan keempat kantong ini. Bisa dilihat dalam waktu 2 menit ini sudah berubah, yang tadinya cair menjadi beku. Ada yang sudah sangat beku, ada yang kita pegang ya. Nah, bisa dilihat di sini yang ini sangat air putih sangat keras. Air teh juga keras. Untuk pantak masih agak ini juga masih agak pulpy, juga masih agak lunak-lunak. Nah, sekarang kita cek suhunya. Untuk yang air putih kita cek suhunya. Nol derajat. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Kita masukkan lagi ke sini. Kita goyang-goyang lagi. Nah, tadi yang putih, yang air putih sudah beku, kita simpan aja. Ini yang belum beku, kita dalam waktu 1 menit. Goyang-goyang-goyang. Putih beku, kemudian air teh beku. Ini yang 2 lagi, Fanta sama Papi belum beku. Kita goyang-goyang lagi selama 1 menit pertama. Nanti kita cek. Tadi air putih beku pada menit kedua, air teh beku pada menit ketiga. Ini Papi sama Fanta beku pada menit keberapakah setelah digoyang-goyang? Oke, 1 menit, 4 menit dari awal kita cek. Yang Fanta sudah sangat beku, yang Papi masih ini. Fanta menit keempat. Kita ukur suhunya. Cepat sekali turunnya. Ya, semua yang beku ini suhunya 0 derajat Celcius.
Nah, sini satu lagi pulpy orange ini pada menit keberapakah ia beku? Kita cek 1 menit berikutnya. Ya, sudah 1 menit. Apakah sudah beku? Wow, sudah sangat beku sekali. Nih, sama kita cek suhunya. Turun, terus. Dari suhu ruangan ini terus turun. Nah, berhenti pada 0 derajat Celcius. Jadi pada menit kelima ini pulpy mulai beku dan terbentuklah 4 es goyang. Yang pertama beku adalah air putih, kemudian air teh, kemudian Fanta, dan yang terakhir adalah pulpy. Nah, ini pada saat beku suhunya sama 0 derajat Celcius. Sekarang kita cek suhu pada es yang sudah dicampur garam ini, yang tadi menghasilkan 4 es, air putih, kemudian air teh, kemudian Fanta dan pulpy. Bisa dilihat di sini. Ini di bawah negatif 10. Iya, negatif 10 ya. Jadi es batu ini yang dikasih garam, yang tadi digoyang-goyangkan ini, tadi pada saat sebelum dikasih garam, es ini suhunya 0 derajat Celcius. Setelah dikasih garam, berubah menjadi negatif 3, dan sekarang setelah digoyang-goyangkan, es dengan garam, campuran garam ini adalah suhunya di bawah 0 derajat Celcius, tepatnya negatif 10 derajat Celcius. Mengapa hal ini terjadi? Nah, ada yang tahu jawabannya? Di sini adalah peranan atau fungsi dari garam gundu ini. Garam ini jika dicampurkan ke dalam es batu, maka suhu dari es batu ini titik bekunya menjadi lebih rendah. Ya. Kalau es biasa beku pada titik 0 derajat Celcius. Kalau ditambah garam, ini titik bekunya bisa berkurang, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Tadi sudah terbukti saat waktu pertama dikasih garam negatif 3 derajat Celcius, setelah digoyang-goyangkan kurang lebih selama 5 menit, di sini menjadi negatif 10 derajat Celcius. Nah, ini jadi salah satu fungsi garam itu dalam pembuatan es puter ini menurunkan titik beku dari es balok atau es batu, sehingga nanti si es ini kalornya tidak ada, jadi tidak mencair. Maksud tidak mencair itu tidak mengalami penyerapan atau mengeluarkan kalor, tetapi nanti akan menyerap kalor yang berasal dari keempat cairan atau larutan ini. Jadi keempat larutan ini kenapa beku? Ini terjadi karena kalornya diserap oleh campuran es batu dengan garam ini, ya, yang mengalami penurunan titik beku, sehingga terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat.
Itulah. Nah, perubahan ini merupakan perubahan fisika yang termasuk salah satunya perubahan wujud. Karena tidak terbentuk zat baru, ini tetap air tapi wujudnya saja yang berubah dari cair menjadi padat. Ya, itulah praktikum kita kali ini membuat es goyang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.